Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rita Kartikasari. Saya dosen di Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT Sertifikasi Dosen Smart 2022 Bidang Pengajaran. Deskripsi mata kuliah modul berpikir kritis dan komunikasi ini merupakan modul yang dilaksanakan pada tahun pertama dengan waktu pembelajaran 4 minggu, di mana bobotnya adalah 4 SKS. Modul keterampilan pembelajaran dan berpikir kritis ini merupakan modul pertama yang dipelajari oleh mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan area kompetensi, kompetensi inti, komponen kompetensi, learning outcome, sebagaimana yang diatur dalam standar kompetensi dokter, serta sasaran pembelajaran yang didapat dari penjabaran learning outcome. Capaian pembelajaran mata kuliah modul berpikir kritis dan komunikasi, yaitu yang pertama mampu mempelajari konsep teori belajar, self-directed learning, adult learning, dan student-centered learning, serta keterampilan belajar yang mencakup keterampilan membaca cepat dan membuat catatan kuliah. Yang kedua, yaitu mampu memanfaatkan informasi teknologi untuk pembelajaran, pengetahuan tentang sumber belajar, dan etika penggunaan teknologi informasi, serta keterampilan untuk mencari dan mengkritisi sumber belajar dari internet. Dan yang ketiga, mampu menerapkan teori dan praktek, melakukan critical thinking, dan mampu menganalisis dan mengkritisi berbagai hal. Dan yang keempat, mampu menerapkan communication in collaborative learning dan dasar-dasar komunikasi sebagai bagian dari pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. YPMK salah satunya yaitu mahasiswa mampu memahami teknik komunikasi asertif, di mana sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan KAD, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari komunikasi asertif itu apa. Juga mahasiswa mampu menjelaskan karakter pesan asertif. Mahasiswa mampu menjelaskan komponen pesan asertif dan menjelaskan teknik komunikasi asertif juga manfaatnya dari komunikasi asertif itu. Juga menjelaskan gaya komunikasi dan perilaku komunikasi. Juga menjelaskan teknik komunikasi asertif, karena komunikasi ini sangat penting sekali bagi dokter ya dalam memberikan pelayanan nantinya. Materi pembelajarannya yang pertama yaitu self regulation and adult learning. Di dalamnya terdapat speed reading, SQ 3R, dan membuat konsep mapping dan juga ini taking note. Yang kedua, sumber belajar layak rujuk, di mana mahasiswa nanti belajar untuk mencari sumber belajar di perpustakaan, bisa buku, juga bisa digital, serta mencari artikel ilmiah ya di PubMed misalnya, dan juga mengkritisi sumber belajar online. Di sana juga belajar nanti parafrase ya, jadi membuat kalimat-kalimat di parafrase supaya nantinya tidak terjadi plagiarisme. Nah, kemudian yang ketiga yaitu becoming critical thinker. Di dalamnya terdapat mengevaluasi fakta, opini, menyusun argumen, dan juga melakukan refleksi diri. Yang keempat, yaitu memberikan konstruktif feedback ya, dan juga membuat slide presentasi. Selanjutnya, di sistem pembelajaran ini dilakukan 4 minggu ya. Jadi 1 minggu
Ini juga ada 16 pertemuan 1 SKS dan 4 LBM. LBM pertama itu self regulation and adult learning. Yang kedua, LBM kedua yaitu sumber belajar layak rujuk. LBM 3 becoming critical thinker dan LBM 4 komunikasi dan kolaboratif learning. Nah, ini pembelajarannya terbagi ya, 1 minggu itu 1 LBM ya. Dan 1 LBM itu ada 2 SGD, yaitu SGD 1 dan SGD 2. Ya, jadi SGD 1 itu menguraikan yang berkaitan dengan prior knowledge, kemudian SGD 2 itu mencari referensinya. Nah, kemudian yang kedua itu kuliah pakar, di mana di kuliah pakar ini diantaranya ada komunikasi asertif, assessment dan konstruktif feedback, dan teknik komunikasi asertif. Kemudian juga ada praktikum. Di praktikum ini, mahasiswa mampu membuat slide presentasi. Di minggu kedua itu dilakukan ujian mid modul. Dan di minggu keempat dilakukan ujian akhir modul. Kemudian, metode pembelajarannya tadi ya, bisa small group discussion, SGD, pertemuannya 100 menit. Ya, ini bisa dilakukan dengan daring atau bisa dilakukan secara langsung. Kalau kemarin waktu pandemi itu dilakukan daring, ini bisa daring materi, kemudian pertanyaan minimal, dan di situ juga harus ada daftar pustaka. Ya, mahasiswa melakukan diskusi di kelompok. Jadi satu tim itu terbagi beberapa SGD ya, di kurang lebih sekitar bisa antara 10, 12 mahasiswa. Nah, kemudian juga menyusun konsep mapping, menjawab learning issue, dan ini sangat benar-benar digali ya, supaya pembelajaran orang dewasa ini benar-benar menyampaikan pendapatnya bisa tereksplor. Nah, kemudian di kuliah pakar ini menggunakan daring bisa 50 sampai 100 menit ya, tergantung temanya. Bisa dengan ceramah, diskusi, mahasiswa mendengarkan materi dari dosen ya, kemudian ada interaktif di sana, tanya jawab ya, sehingga apabila ada hal-hal yang belum jelas bisa didiskusikan. Nah, di praktikum itu 200 menit maaf ya, jadi luring. Kemudian demonstrasi, dan mahasiswa mendemonstrasikan, mendalam, dan menerapkan materi dari praktikum ini. Nah, kemudian kriteria dan bentuk penilaiannya, SGD itu menggunakan checklist form penilaian tutorial. Jadi sudah ada ya, jadi di penilaian di MSDI ini sudah ada, kita tinggal memasukkan nilai saja. Di mana yang dinilai itu adalah kehadiran, keaktifan, kesiapan materi. Ya, kalau tiga-tiganya ini sudah terpenuhi, maka nilainya akan tinggi. Nah, kemudian MCQ, ujian mid, dan ujian akhir modul. Tadi di minggu kedua dan minggu keempat. Kuliah pakar, ya, Kolpak ini absensi kehadiran, jadi hal yang penting, ya, paling tidak 75%. Ya, syukur lebih, ini harapannya bisa masuk terus 100%. Kemudian keaktifan dalam diskusi, ya, MCQ, ujian mid, dan akhir modul. Ya, ini jadi hal yang penting di kuliah pakar. Kemudian di praktikum, form penilaian praktikumnya juga ada kehadiran di sana, keaktifan, kesiapan materi. Jadi mahasiswa memang benar-benar harus baca dulu, harus belajar dulu supaya di keaktifan, kesiapan materi, ya, selain kehadiran ini benar-benar bisa terpenuhi. Nah, kemudian ada ujian MCQ mid di minggu kedua dan akhir modul. Ya. Nilai akhir modul ini sudahnya, ya. Nah, kalau mahasiswa itu nilainya itu C, maka dia harus mengulang. Nilainya 45 sampai 52,5. Ya, ini jadi dan juga BC dan juga CD, ya, ini remedi. Ya, bisa remedi ya, karena lulus modul itu pada nilai A ya itu 75 sampai 100, AB 68
sampai 74,5 dan B 60 sampai 67,5. Ya. Kalau misalnya itu nilainya D, maka mahasiswa itu harus mengulang modul. Ya. Selanjutnya, di salah satu modul berpikir kritis dan komunikasi itu ada materi kuliah pakar, yaitu komunikasi asertif. Baik, kita akan belajar bersama ya berkaitan dengan komunikasi asertif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Kali ini kita akan belajar tentang komunikasi asertif. Materi ini merupakan materi bagian dari modul berpikir kritis dan komunikasi, di mana komunikasi asertif ini yaitu pada LBM 4. Baik, supaya pertemuan ini memberikan manfaat, jadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, maka kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama. Ya, kita mulai dengan Al-Fatihah, kemudian doa belajar. Silakan. Iya, ya, nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya rasulullah wa bi sayyidil mawarid fahmah. Baik, terima kasih, Dek. Akan kita mulai. Kali ini kita akan belajar ya yang berkaitan dengan komunikasi asertif. Ini bagian dari modul berpikir kritis dan komunikasi LBM yang keempat. Ya, komunikasi dan berpikir kritis, mahasiswa dan memahami komponen dari komunikasi itu apa saja, dan 5 sasaran pokok dalam proses komunikasi itu apa, definisi komunikasi asertif, ya, itu apa? Tadi ada komunikasi, ini ada komunikasi asertif. Nah, kemudian kata kunci komunikasi asertif itu seperti apa? Teknik komunikasi asertif seperti apa? Dan manfaat komunikasi asertif itu apa? Juga komponen dari komunikasi asertif. Nah, baik adik-adik, sebelum saya mulai, kita seringkali setiap hari itu mendengarkan atau juga melakukan komunikasi, ya. Nah, suka mata gitu sudah mulai berjalan nih komunikasi. Nah, sebenarnya komunikasi itu apa menurut adik-adik? Silakan. Mungkin ya, silakan, kalau dari yang Muhammad saya tahu, komunikasi ya, itu merupakan interaksi antara pemberi informasi dan penerima informasi mungkin. Iya, betul sekali ya. Jadi di situ terlihat pemberi informasi ya dan yang menerima informasi. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu bahwa komunikasi itu apa sih? Ya, komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran dan perasaan dari saya, itu disebut komunikator, ingat ya, kepada Anda, komunikan. Jadi Anda ini disebut komunikan. Melalui bahasa, ya, baik verbal maupun non-verbal. Verbalnya suara saya nih yang Anda dengar. Non-verbalnya gerakan tangan saya, pandangan saya, kontak mata saya melihat Anda, melihat Aditya, melihat Nur Indah, Kirana. Nah, ini ya. Ini verbal dan non-verbal. Di mana di sana ada mendengarkan, berbicara, gerak tubuh atau gestur, dan ungkapan emosi untuk mengubah sikap dan perilaku komunikan. Ya, gitu. Jadi key point-nya adalah untuk merubah sikap dan perilaku. Nah, adik-adik, kita lihat komponen dasar komunikasi itu ada apa saja sih? Ya, di sana ada komunikator. Dalam hal ini adalah saya. Andai kata Anda nanti memberikan edukasi kepada pasien, berarti Anda adalah seorang komunikator. Dan pasien itu disebut apa? Dianur Indah? Sebagai pasien disebut komunikannya, Dok.
Betul, ya, pasien disebut komunikan. Di sana ada pesan yang disampaikan. Sekarang ini saya menyampaikan komunikasi asertif. Bisa saja nanti Anda edukasi pasien dengan ASI eksklusif, misalnya imunisasi dan lain sebagainya. Nah, ya, ada juga channel, di mana channel ini bisa jadi kalau lewat daring seperti ini kadang bisa aja ada gangguan ketika sinyalnya nggak bagus misalnya, ya. Dan di sana ada feedback. Kalau saya menyampaikan jelas, Dek, maka Anda akan mengerti yang saya sampaikan. Oh ya, saya mengerti. Ya. Nah, sehingga feedbacknya tersampaikan gagasan antara pemberi pesan dan penerima pesan. Nah, kita saling paham. Ya, Anda paham yang saya sampaikan. Dan di sana ada hubungan timbal balik. Nah, kemudian efek. Ya, ini efek perilaku orang terhadap aserter itu setelah dikasih masukan. Nah, teknik komunikasi asertif ini ada empati, ya, atau validasi, ya, menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud menciptakan konflik, ya, tetapi justru akan memecahkan masalah itu. Ya, kadang kan ada pasien yang kita beri masukan nggak bisa menerima. Nah, kemudian pernyataan masalah, ya, hal ini menggambarkan kesulitan yang dirasakan oleh pasien misalnya. Nah, kemudian menyatakan apa yang diinginkan, ya, apa yang diinginkan pasien, apa yang dibutuhkan pasien, ya, dalam merubah perilakunya. Nah, manfaatnya apa, Dek? Komunikasi asertif ini, ya, ini dapat membantu menghargai diri sendiri, ya, jadi harga dirinya bisa meningkat. Juga mengeksplorkan atau mengeksplor perasaan, ya. Jadi perasaannya bisa tertuang di situ apa yang disampaikan secara langsung. Ya, ekspresi, ya, tulisannya enggak, ya. Memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ya. Kemudian memberikan penghargaan kepada orang lain. Juga memberikan kritik serta konstruktif dalam proporsional. Kemudian membuat permintaan dan mengatur keterbatasan. Ini manfaat dari komunikasi asertif. Ternyata banyak sekali ya, Dek. Oke, nah, komponen komunikasi asertif ini kita lihat, ya, di situ ada persiapan, pengiriman pesan, keheningan, mendengarkan, pengulangan, fokus pada solusi. Yang tujuannya semuanya supaya masalah pasien itu teratasi, sehingga sikap dan perilakunya akan berubah menjadi lebih baik. Ini kita lihat bahwa di gambar saya itu ada agresif dan asertif. Ketika agresif itu menunjuk tangannya, itu nggak boleh, ya, langsung ditunjuk. Ini begini, kamu gini, itu nggak etis di komunikasi, ya. Harusnya tegas tetapi penuh perasaan. Ya. Misalnya tangannya tadi ya gini, kontak mata, ya. Nah, ini kan nyaman pasien. Nah, sehingga adik-adik ada hukum komunikasi efektif. Nah, di sana ada 5. Yang pertama itu respect, ya. Kemudian empati, mau merasakan orang lain, yang nanti saya jelaskan, audible, clarity, dan humble. Ya, baik adik-adik. Mohon maaf, ini ada video, maaf. Dr. Burkhardt, please dial 91242. Please dial 91242. Here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. Coba, saya pengen
bertanya ke Anda, siapa yang mau menerangkan apa yang bisa dipetik dari video ini? Bagaimana respon dokter itu menghadapi pasien sesungguhnya? Ya, silakan. Siapa yang mau coba deh? Bisa ketangkep atau Aditya? Silakan Aditya. Izin Bu, Iya. untuk dokter tersebut mungkin sudah melakukan komunikasi yang asertif mungkin. Iya. Tapi kamu lihat ya tegas ya. Senyumnya bagaimana? Mesti ditampakkan nggak? Kurang senyum atau bagaimana? Masih kurang senyum dan belum ramah Bu. Iya, betul. Ya, betul sekali. Apalagi tadi lihat respon pasien, dia itu menarik selimutnya, si pasien itu tandanya apa, Dianur, Indah? Apa yang dilakukan kalau iya, pasien merasa apa ini? Lihat dokternya ketika mau dibilang diamputasi gitu. Mungkin seperti rasa ketakutan mungkin Bu untuk Iya, betul. Pasien takut. Jadi di situ dia melakukan komunikasi verbal dan nonverbal. Artinya pasien itu pertama nonverbal dulu ya. Dia takut sekali. Ya, karena mau diamputasi. Ya. Kemudian satu yang di sini tadi bilang cuma mau mencairkan suasana. Saya mau tanya siapa namanya, Prof gitu ya. Marjorie, hai Marjorie, langsung cair. Artinya apa? Profesor tadi senyum saja tidak, gitu ya, di depan pasien. Nah ini Anda nanti sebagai seorang dokter, ya, ini jangan melakukan hal yang seperti itu ya. Jadi di humble-nya, ya, nyamannya dengan pasien berinteraksi itu harus kena. Nah tadi Dek, kalau lihat video ini, ya sangat beda dengan gambar yang ada di sampai ini kan gitu, ya. Coba andai kata tadi dokter itu dia melakukan respect, sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang disampaikan. Ya, menghargai apa yang terjadi. Tadi lihat yang terakhir kan dihargai itu. Hai Marjorie, hai. Takutnya langsung hilang kan gitu. Ya kan? Nah, pasien itu adalah makhluk yang bernyawa, dia punya perasaan. Ya. Kemudian empati. Ya. Tadi dokter yang di depan tadi empatinya kok nggak ada, tanya namanya aja tidak. Ya. Yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Ya, jadi dia ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya. Ya. Dia merasakan nyeri. Orang lain merasakan apa? Tidak nyaman, menahan sakit. Nah, kita juga ikut merasakan itu empati. Nah, kemudian audible, yaitu dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jadi jika empati itu kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible ini pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh pasien. Apa yang saya sampaikan dapat diterima oleh Anda, ya. Nah, kemudian clarity. Clarity itu artinya menjelaskan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, ya. Karena kalau menimbulkan multi interpretasi, maka yang terjadi penafsirannya akan beda-beda, ya. Ini. Jadi ambigu, bermakna ganda, ya. Ini. Nah, karena kesalahan penafsiran atau pesan yang menimbulkan berbagai penafsiran akan membawa dampak yang tidak sederhana, ya. Jadi nanti imbasnya bisa macam-macam, ya. Oke. Baik, Dek. Yang selanjutnya adalah humble. Yaitu hukum kelima ini tadi komunikasi asertif, yaitu humble, yaitu membangun komunikasi yang efektif, rendah hati. Ini pasien pasti akan nyaman. Ya, di penelitian yang saya lakukan di S3 ternyata ada terapi farmakologi tapi ada non farmakologi, di mana selain obat itu ternyata ramahnya Dokter Aditya, nantinya ya ramahnya Dokter Dianur, Dokter Kirana, ya, senyum, santun, itu bagian dari penyembuhan, Dek.
non-farmakologi. Kenapa? Karena yang saya teliti imunitasnya meningkat, imunoglobulin G, IgG, ya. Dan ketika Anda layani baik, stresnya pasien itu akan turun, kortisolnya. Ya, itu hasilnya di riset. Sehingga kayak tadi, kalau sudah takut dengan dokternya nggak senyum, makanya yang terjadi kortisolnya malah naik. Ya, oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya akhiri, coba saya tanya dulu, mungkin ada yang ditanyakan dengan informasi yang saya sampaikan tadi, Dek? Silakan. Baik, terima kasih Bu Rita. Izin bertanya, Bu. Iya. Iya, monggo, Dek. Kapan kita harus Aditya. melakukan komunikasi asertif ini ya, Bu? Yang wajib kita lakukan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, kapan kira-kira komunikasi asertif ini dilakukan, Dek? Ya, terutama pada saat pasien ini menghadapi masalah, kan gitu. Ya, pasien ini berusaha bagaimana caranya untuk bisa memecahkan masalahnya, dan ini perlu bantuan kita, terutama tenaga medis ya, Anda, para dokter nantinya, ya, supaya keluhan-keluhan ini bisa dapat solusi. Ya, tadi asertif itu tegas tapi penuh perasaan. Ya, sehingga kalau misalnya pasti pasien datang itu pasti banyak masalah, kan gitu ya. Ya, baik masalah yang ada di dalam dirinya, ya, mungkin ada nyeri dan lain sebagainya, dia mengeksplor perasaan. Nah, itu. Ya, ini komunikasi asertif harus kita lakukan. Ya, nih. Jadi jangan lupa bahwa selain itu setiap saat ya komunikasi yang nyaman ke pasien, ya bisa asertif, bisa komunikasi efektif, itu sangat berhubungan sekali ya. Ini sangat dibutuhkan oleh pasien ya, selain obat tadi yang nantinya mesti kamu berikan ya. Gitu ya, Dek ya. Sudah jelas, Aditya? Sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Dek? Cukup? Kalau cukup, coba saya mau tanya dulu nih. Apakah Anda bisa nangkep tadi yang saya sampaikan? Kira-kira apa yang dimaksud dengan komunikasi, Dek? Siapa yang mau mencoba? Al-Robi, coba. Apa yang dimaksud dengan komunikasi, Al-Robi? Baik, Bu Rita, izin untuk menjawab tadi. Untuk komunikasi sendiri, penerimaan atau pengiriman pesan antara komunikan dengan komunikator, dari komunikator ke komunikan. Ini saya mau melihat apakah Anda bisa menangkap yang saya sampaikan. Coba siapa yang mau menjawab apakah hukum dari komunikasi efektif? Silahkan, Dek. Saya izin coba menjawab, Bu Rita. Ya, silahkan, Dek Natasha Aulia. Untuk hukum komunikasi efektif itu ada yang pertama ada respect, kemudian empati, audible, clarity, dan humble, Bu Rita. Ya, baik, bagus sekali ya. Betul ya, itu adalah hukum komunikasi efektif. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Dek. Sekali lagi, gunakan komunikasi asertif terutama ya kepada pasien ketika Anda nanti berinteraksi dengan pasien. Satu lagi, coba saya yang menyampaikan itu disebut apa, Kirana? Kirana? Saya disebut komunikator. Anda yang menerima pesan disebut apa, Dek? Saya sebagai komunikan. Ya, betul sekali ya. Baik, saya kira sudah jelas. Yang terakhir, silakan nanti Anda buat tugas mandiri. Ya, buatlah percakapan komunikasi asertif antara dokter dengan pasien ya dalam memberikan pelayanan di rumah sakit. Ya, jadi Anda bikin paper, kemudian boleh kalau Anda juga sertakan video, jadi ya. Ya, Anda bisa menyampaikan sama temennya gitu, satunya jadi dokter, satunya jadi pasien. Kemudian tugas dikumpulkan minggu depan, ya, dan pengumpulannya dengan Google Classroom. Ya, jadi 1 minggu dari hari ini. Saya kira itu ya, Dek.
Ya, terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang sudah kita tadi berikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Bu Rita. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Dek. Saya stop share, kemudian saya izin live ya Dek.